Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perbandingan struktur administrasi negara Inggris dan negara Jepang. Saya Nada Istiqamah. Saya Tasya Aryani. Ya. Saya Adeline Finanda. Selanjutnya akan dibawakan oleh Ruth Florencia. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari struktur administrasi. Menurut Ratot, yang ditulis di dalam bukunya tahun 2007, struktur administrasi bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan secara fisik. Lebih lanjut, Ratot menjelaskan bahwa struktur administrasi adalah tugas-tugas yang diberikan kepada orang-orang seperti proses pelaporan, proses bekerja, proses interaksi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Scandinavian Journal of Public Health tahun 2014, struktur administrasi manajemen dan pengoperasian sistem atau entitas masing-masing dari kepemimpinan mereka sendiri, di mana struktur administrasi pemerintahan publik mengikat masyarakat bersama selama waktu normal dan melintasi batas-batas artifisial dan fungsi sosial dasar. Dalam jurnal tersebut, pada sebuah struktur administrasi dijelaskan bahwa sumber daya masyarakat berada di dalam dan dikelola oleh sejumlah entitas administrasi. Beberapa di antaranya termasuk yang pertama itu ada governmental institution atau agensi atau lembaga pemerintahan, di mana di dalamnya organisasi pemerintah umumnya dikelola oleh orang-orang yang menjadi bagian dari birokrasi atau tidak terpilih. Oleh karena itu, ketika pejabat terpilih berganti, pemerintah harus beroperasi melalui struktur administrasi, bukan dari struktur birokrasi. Yang kedua adalah intergovernmental organization atau IGO, di mana IGO merupakan organisasi multi pemerintah yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh 2 atau lebih negara bagian untuk melaksanakan proyek dan rencana untuk kepentingan bersama, di mana di dalam IGO itu tersebut terdiri dari beberapa negara, namun di dalamnya tersebut bisa juga memiliki struktur administrasi dalam menjalankan proses administrasinya. Contoh dari NGO sendiri itu seperti EU dan UN. Yang ketiga itu ada non-governmental organization atau NGO, di mana NGO merupakan asosiasi tunggal atau federasi dari berbagai organisasi tanpa ikatan pemerintah atau negara dan tidak termasuk atau terkait dengan pemerintah. Namun di dalam NGO itu sendiri tetap terdapat struktur administrasi untuk menjalankan proses administrasinya, di mana masing-masing dari NGO memiliki struktur dan norma administrasi khusus yang berkaitan dengan koordinasi dengan lembaga lain, sumber daya keuangan, keberlanjutan, ketersediaan untuk mengevaluasi kegiatan mereka. Yang keempat ada sektor swasta atau private sector, di mana di dalamnya juga terdapat struktur administratif yang di dalamnya digunakan untuk koordinasi dan kontrol, sehingga sumber daya yang digunakan bisa dioptimalkan secara optimal. Yang terakhir ada institusi akademik, di mana di dalam setiap lembaga akademik tentu memiliki struktur administrasi juga. Seringkali hal ini untuk mendorong proses kontrol dan koordinasi. Contohnya seperti di setiap universitas, mereka memiliki struktur administrasinya sendiri. Nah, menurut Luther Gulick di dalam buku Ratot, dalam suatu struktur administrasi suatu negara terdapat 4 basis organisasi untuk mengatur dan mengklasifikasikan sebuah pekerjaan administrasi modern. Yang pertama itu ada purpose atau tujuan. Prinsip tujuan sendiri dalam struktur administrasi mempertemukan tujuan dari aktivitas dan pekerjaan orang-orang di dalamnya untuk memberikan sebuah layanan tertentu untuk masyarakat. Jadi dalam kegiatan administrasinya, semuanya berorientasi pada tujuan dari lembaga tersebut. Contohnya di dalam urusan luar negeri, mereka memiliki tujuannya sendiri. Dan di dalam negeri pertanian, mereka memiliki tujuannya sendiri. Yang kedua, yaitu proses, di mana prinsip proses diartikan sebagai proses di dalam sebuah organisasi administrasi tersebut. Dalam suatu departemen, semua orang dapat bekerja menggunakan keterampilan tertentu untuk menghasilkan hasil sesuatu atau outcome.
Dan yang ketiga ada orang. Di dalam struktur tersebut harus ada orang yang menjalani proses tersebut sebagai salah satu dari aspek dari basis organisasi. Nah, di sini menurut buku Ratot, di negara Inggris sendiri hanya ada sedikit organisasi administrasi yang didasarkan pada prinsip orang ini. Yang keempat yaitu tempat di mana organisasi pemerintah memperluas layanan ke arah panjang dan luasnya suatu negara. Jadi masing-masing wilayah, seperti contohnya di Indonesia, itu masing-masing pemerintah lokal memiliki aturan dari struktur administrasinya sendiri. Nah, selanjutnya di dalam suatu struktur administrasi menurut Ratot terdiri dari 3 agensi. Yang pertama line agensi. Line agensi sendiri adalah di dalam organisasi publik modern memiliki fungsi utama yang pertama penyediaan poin referensi untuk keputusan dalam administrasi, menetapkan jalur komunikasi resmi dan otentik, dan yang ketiga pembuatan alat kontrol. Di mana adapun tugas khusus dari agensi lini ini mencangkup pelatihan, arahan kendali bawah atau rentang kendali, mereka yang memiliki rentang kendali, dan yang selanjutnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, di mana mereka yang membuat wewenang dan tanggung jawab untuk agensi di bawahnya, dan yang selanjutnya untuk pengambilan keputusan dan penggunaan sanksi di mana diperlukan. Yang kedua adalah staf agensi, di mana yang berfungsi sebagai untuk membantu menasihati, menyelidiki, merekomendasikan, memecahkan masalah, memberikan ide-ide yang berasal dari keahlian mereka, dan umumnya memfasilitasi pergerakan menuju tujuan organisasi. Nah, menurut Allen dan di dalam Readings in Management, di dalam buku Ratot juga, terdapat perbedaan antara agensi lini dengan staf agensi, di mana fungsi yang ditunjuk oleh line agensi harus memiliki kewenangan atau keputusan akhir yang terkait dengan tujuan organisasi, di mana keputusan akhir dipegang oleh line agensi. Selanjutnya, staf tidak boleh memiliki kewenangan atas line agensi atau fungsi staf lainnya, kecuali dengan delegasi cepat dari puncak. Jadi, tanpa adanya delegasi atau kewenangan yang diberikan dari line agensi kepada staf agensi tidak bisa memiliki kewenangan tertentu. Selanjutnya, staf harus menawarkan nasihat tanpa diminta. Jadi, sebagai penasehat kepada line agensi. Selanjutnya, otoritas line agensi dapat menerima, menolak, atau mengubah saran dari staf. Jadi tetap keputusannya dipegang oleh line agensi. Dan yang terakhir ada auxiliary agency, di mana auxiliary agency adalah badan pembantu yang melakukan fungsi insidental tertentu untuk berbagai departemen administrasi. Contohnya kalau di organisasi ini, seperti yang ada di administrasi publik, itu agensi ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan tata usaha atau yang penyedia layanan seperti akuntansi, penyimpanan, terus juga alat-alat tulis, seperti itu. Nah, di mana badan ini dikendalikan secara tidak langsung dan sering ditetapkan di luar lingkup organisasi yang memberikan jasanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perbandingan administrasi menggunakan struktur administrasi. Rato 2007 mengatakan struktur administrasi itu adalah penugasan, penerima laporan penugasan dengan cara bekerja dan berinteraksi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bisa dibilang bagi sebagian besar dari administrasi publik itu berarti struktur, fungsi, dan ruang lingkup mesin pemerintah pusat, negara bagian, dan daerah, proses pelaksanaan divisi politik, dan aktor administratif dan memprosesnya sendiri. Dalam struktur administrasi ini, di berbagai negara terdapat organisasi pemerintah dan bagaimana fungsi itu dialokasikan, dilakukan, dan dikoordinasikan. Hubungan lini dan staf secara rinci pada struktur administrasi dapat terlihat jelas bahwa ada yang terlibat jenis otoritas yang paling mendasar berdasarkan prinsip skalar dari rantai komando yang berjalan secara vertikal melalui organisasi. Di sini, staf mengacu pada hubungan dengan otoritas lini, dan mereka membantu badan lini dalam usaha mereka. Mereka memfasilitasi kegiatan organisasi dari otoritas lini. Kepala eksekutif suatu negara dibantu oleh 3 badan penting seperti yang diberitahu oleh Ruth adalah line, staff, dan auxiliary. Nah,
terdapat hubungan yang erat antara sistem politik suatu negara dan struktur administrasinya itu mempengaruhi perbandingan administrasi. Penting untuk memahami hakikat administrasi dari studi sistem politik. Dapat terlihat jelas bahwa ada yang terlibat jenis otoritas yang paling mendasar berdasarkan prinsip skalar dari rantai komando yang berjalan secara vertikal melalui organisasi dengan bawahan. Mereka melaporkan langsung ke supervisor, langsung dari siapa mereka menerima perintah langsung. Nah, setiap orang di bawah kepala eksekutif bertanggung jawab kepada orang lain atas pelaksanaan instruksi. Dengan demikian, kewenangan lini mulai dari kepala eksekutif berlaku. Pelaksanaan hak untuk memutuskan, mengarahkan, memberi perintah, dan desakan pada pelaksanaan keputusan secara terus-menerus. Tiap negara itu memiliki struktur administrasi yang berbeda-beda tergantung pada situasi, kesepakatan geografi, dan sebagainya. Dan hal inilah yang menjadi pembanding dalam perbandingan administrasi dari satu negara ke negara yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur administrasi negara Inggris. Inggris sendiri menganut sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk pemerintahannya yaitu monarki konstitusional. Di sini, raja atau ratu berperan sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan legislatif sendiri berada di tangan parlemen, yaitu House of Commons dan House of Lords. House of Commons adalah anggota-anggota yang merupakan wakil rakyat karena telah dipilih oleh rakyat. Dan House of Lords sendiri merupakan anggota dari keluarga kerajaan maupun anggota senior pemerintahan yang dinilai memiliki kinerja yang baik ataupun keahlian dalam bidangnya. Setiap minggu, Perdana Menteri bertugas untuk mengawasi operasi pegawai negeri sipil dan instansi pemerintah, menunjuk anggota pemerintah seperti menunjuk menteri dari anggota House of Commons dan House of Lords, menunjuk petinggi-petinggi di House of Commons, dan juga Perdana Menteri ikut serta dalam rapat kabinet untuk membahas evaluasi kinerja pemerintah. Next slide-nya. Di sini ada gambar atau bagian dari struktur pemerintahan di Inggris. Pada bagian kiri ini kita bisa lihat pembagian anggota legislatif, eksekutif, maupun yudikatifnya. Dan pada bagian sebelah kanan ini merupakan struktur secara keseluruhan. Seperti yang kita ketahui bahwa Inggris itu memiliki 3 negara bagian. Jadi di sini ada local government yang bertugas untuk membuat dan melaksanakan keputusan pemerintah di wilayah kota Inggris sendiri, seperti di distrik ataupun di kota-kota. Selanjutnya ada yang namanya devolved government atau pemerintahan devolusi yang dibagi menjadi pemerintahan di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Di sini mereka melaksanakan administrasi dan bertanggung jawab atas masalah kebijakan domestiknya, dan juga mereka akan membuat peraturan untuk area tersebut mengenai urusan kesehatan, pendidikan, budaya, lingkungan, maupun transportasi. Di sini ketiga pemerintahan tersebut akan berkoordinasi dengan House of Commons selaku dari anggota legislatif, sehingga apabila terjadi permasalahan-permasalahan nantinya akan dibahas dalam rapat kabinet. Anggota kabinet sendiri yaitu ada Perdana Menteri, ada House of Commons, Civil Service, ada juga Sekretariat Negara. Di sini House of Lords juga memungkinkan menjadi anggota kabinet karena seperti yang kita ketahui menteri yang terpilih dapat berasal dari House of Lords juga. Selanjutnya. Yaitu organ administratif negara Inggris. Jadi di sini Inggris itu memiliki 1 Perdana Menteri, 22 Menteri Kabinet, dan juga 97 Menteri berdasarkan departemen. Di samping itu, Inggris juga memiliki agensi publik untuk membantu kinerja kementerian, baik government organization maupun yang non-government organization. Selanjutnya, Inggris juga memiliki badan eksekutif yang membantu untuk menyediakan layanan pemerintah. Lalu bagaimana dengan undang-undang yang berlaku di Inggris? Inggris itu tidak memiliki konstitusi tertulis yang terperinci dibukukan yang selanjutnya disahkan. Tetapi undang-undang atau hukum yang berlaku di Inggris ini berasal dari undang-undang parlemen, perjanjian, hukum umum, dan sebagainya. Kedaulatan parlemen adalah prinsip konstitusi di Inggris, di mana parlemen itu memiliki otoritas hukum tertinggi di Inggris yang dapat membuat atau mengakhiri undang-undang. Jadi sistematika dalam pembuatan undang-undang sendiri
dibutuhkan persetujuan dari House of Commons dan House of Lords, yang selanjutnya apabila telah disetujui oleh keduanya akan diajukan kepada Raja atau Ratu. Apabila telah disetujui oleh Raja dan Ratu yang bersangkutan, maka undang-undang baru dapat diberlakukan. Next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur administrasi negara Jepang. Bentuk pemerintahan negara Jepang sendiri itu sama seperti negara Inggris, yaitu monarki konstitusional yang dikepalai oleh seorang kaisar, dan kekuasaan kepala negara dibatasi oleh konstitusi negara. Kaisar dalam bentuk pemerintah monarki konstitusional ini bertindak sebagai kepala negara saja, karena kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri dan beberapa anggota yang terpilih dari parlemen. Dapat diartikan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Nah, Perdana Menteri ini merupakan kepala pemerintahan. Perdana Menteri ini mewakili kabinet, menyerahkan laporan ke Diet, lalu melaporkan ke Diet mengenai urusan umum nasional dan hubungan luar negeri, serta menjalankan kontrol dan pengawas atas berbagai cabang administrasi. Kabinet ini memiliki memiliki kantor kabinet dan 11 kementerian yang dibentuk oleh undang-undang pembentukan masing-masing dan disebutkan dalam Undang-Undang Organisasi Pemerintah Nasional, serta Sekretaris Kabinet, Biro Legislasi Kabinet, Otoritas Personalia Nasional, Dewan Keamanan Jepang, dan lainnya. Organ kabinet ada Badan Pemeriksaan Keuangan yang merupakan organisasi secara konstitusional independen untuk mengaudit rekening akhir negara dan perusahaan ke badan politik lainnya. Nah, fungsi konstitusi menetapkan bahwa kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet. Kabinet sendiri itu diberikan beberapa pekerjaan administratif yang layak oleh konstitusi. Fungsi kabinet yaitu pertama, menjalankan hukum dengan setia, dua, menjalankan urusan negara, ketiga, mengatur urusan luar negeri, keempat, membuat perjanjian, kelima, mengelola pamong praja, keenam, menyiapkan anggaran dan menyampaikan kepada parlemen, ketujuh, memberikan pemerintahan kabinet untuk melaksanakan ketentuan konstitusi dan hukum, dan yang ke-8 yaitu memutuskan amnesti umum, khusus amnesti pengurangan hukum, penangguhan hukum, dan pemulihan hak. Nah, fungsi sentral kabinet itu adalah koordinasi untuk menjamin keseragaman penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintahan. Kabinet ini menjalankan fungsinya melalui rapat kabinet. Next. Di sini terlihat ada struktur administratif dari negara Jepang. Nah, Undang-Undang Organisasi Pemerintahan Nasional mengatur 3 jenis badan administratif, yaitu kementerian, badan, dan komisi. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk memberikan kriteria penataan organ administratif tersebut. Organ administratif utama adalah kantor tingkat menteri dan kementerian. Badan dan komisi tidak sejajar dengan dua lainnya. Mereka ditempatkan sebagai organ eksternal kementerian atau kantor di tingkat menteri dan di bawah kendali mereka. Saat ini hanya ada satu organ administratif yang diklasifikasikan sebagai kantor di tingkat menteri, yaitu adalah kantor kabinet dan ke-11 kementerian lainnya. Next. Nah, organ administrasi nasional dan struktur administratif ini yaitu setiap kementerian dan lembaga yang dipimpin oleh menteri sebagaimana diatur dalam undang-undang memiliki wakil menteri senior dan sekretaris parlemen. Komisi dan lembaga akan dibentuk sebagai organ eksternal dari kantor di tingkat menteri atau kementerian. Tetapi dalam hal kebutuhan khusus, komisi atau badan dapat dibentuk dalam komisi atau badan yang ketuanya adalah menteri negara. Undang-Undang Organisasi Pemerintah Nasional mengklasifikasi struktur internal menjadi 5 kelompok, yaitu Biro dan Departemen Internal, Dewan, organ yang berfungsi sebagai fasilitas, organ khusus, dan kantor cabang daerah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk perbandingan struktur administrasi negara Inggris dan Jepang, di sini pada bagian strukturnya, negara Jepang itu memiliki 11 kementerian, serta membagi di mana daerah diberikan tugas untuk mengatur sebagian administrasi pemerintah pusat. Mungkin kalau di Indonesia sendiri itu seperti adanya desentralisasi.
Sedangkan Inggris memiliki lebih banyak jumlah kementerian, yaitu 22, karena jika dilihat dari kondisi geografis dan pembagian administrasinya, negara-negara Inggris sendiri memiliki negara-negara bagian, yaitu Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, sehingga lebih banyak kementerian di sini karena ada kementerian yang bertugas untuk memantau dan sebagai penanggung jawab dari jalannya pemerintahan di negara-negara bagian tersebut. Selanjutnya. Untuk konstitusi, Inggris tidak memiliki konstitusi resmi yang terperinci, sebaliknya Jepang telah memiliki konstitusi sejak tahun 1974. Di Jepang sendiri, rancangan undang-undang diajukan ke parlemen yang kemudian akan ditinjau oleh Biro Legislasi Kabinet dan diberikan kepada Kabinet, Perdana Menteri, dan para menteri, karena untuk undang-undang agar undang-undang diberlakukan perlu persetujuan dari ketiganya. Sedangkan di Inggris sendiri tahapan ini semuanya diserahkan kepada parlemen. Selanjutnya, Inggris memiliki House of Lords yang akan memberikan kritik dan pandangan terhadap rancangan undang-undang. Tetapi pada kasus di negara Jepang sendiri, Jepang telah memiliki Dewan Penasihat untuk memberikan informasi dan pandangannya dari berbagai para ahli. Next slide-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Keefektifan struktur administrasi negara Inggris dan Jepang. Bisa dibilang keefektifan struktur administrasi itu tentu berbeda setiap negaranya, tergantung kondisi geografis, sejarah, maupun kesiapan masyarakatnya. Inggris dan Jepang memiliki keunggulan dan keefektifannya masing-masing. Pertama, Jepang mengalami revolusi atau pergantian, sedangkan negara Inggris tidak memiliki satu konstitusi tertulis. Bisa dijelaskan bahwa Jepang mengalami revolusi atau pergantian rezim. Perlu untuk memulai dari awal atau dari prinsip pertama, membangun lembaga negara baru, dan mendefinisikan secara rinci hubungan mereka satu sama lain dan dengan warga negaranya. Tidak seperti pada sistem di Inggris, tidak ada satu dokumen hukum pun yang menetapkan di satu tempat hukum fundamental yang menguraikan secara kerja negara Inggris tidak memiliki satu konstitusi tertulis, melainkan bergantung pada berbagai sumber, seperti kasus hukum yang dibuat oleh hakim, hukum perundang-undangan, dan hukum internasional perjanjian. Kedua, Inggris, menteri dipilih oleh Perdana Menteri dari anggota House of Commons and House of Lords, sedangkan di Jepang, menteri memiliki tanggung jawab manajemen di masing-masing bidang pemerintahan nasional, namun tidak menjelaskan kewenangan apa yang dimilikinya. Pada sistem di Inggris, menteri dipilih oleh Perdana Menteri dari anggota House of Commons and House of Lords. Mereka bertanggung jawab atas tindakan, keberhasilan, dan kegagalan departemen mereka. Tidak seperti di Jepang, mereka memiliki tanggung jawab manajemen di masing-masing bidang pemerintahan nasional, namun tidak menjelaskan kewenangan apa yang dimilikinya dalam menangani urusan khusus dalam yuridiksinya, walaupun menteri yang dipilih sudah sangat berkompeten. Ketiga, struktur administrasi Jepang, pasal 74 mengatur bahwa semua UU dan perintah kabinet harus ditandatangani oleh menteri negara yang berwenang dan ditandatangani oleh Perdana Menteri. Struktur administrasi Jepang pada pasal tersebut menjelaskan menteri negara yang berwenang dan ditandatangani oleh Perdana Menteri. Sedangkan di Inggris, dengan keputusan-keputusan besar yang berlaku di negaranya dijalankan dan dibuat oleh House of Commons and House of Lords. Keduanya melakukan pekerjaan serupa, yaitu membuat undang-undang serta mendiskusikannya, dan keputusan yang dibuat di satu rumah harus disetujui oleh satu sama lainnya. Sehingga pembagian tugas saling berhubungan, namun tidak mengganggu tugas utama mereka. Hal inilah yang akan menekan jumlah beberapa pihak yang ingin melakukan kelebihan kekuasaan dan menjadi tanggung jawab serta pengawasan bersama. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa keefektifan struktur administrasi itu tergantung pada kondisi internal maupun eksternal. Karena di satu sisi, geografis memegang peran penting dalam struktur administrasi, maupun sejarah juga memegang penting untuk tatanan suatu negara yang akan mempengaruhi satu sama lainnya. Suatu negara yang baik itu mereka akan melakukan perkembangan dan kemajuan untuk kesejahteraan masyarakatnya melalui struktur administrasi, birokrasi, peraturan ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya.